94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023. Stay healthy. Selamat pagi sahabat Tidar, ngantor ya hari Kamis, hari ke-8 puasa, ditemenin sama Iqbal sampai ke jam 3 sore nanti. Tapi untuk interval 1 jam pertama kita seneng banget nih kembali kedatangan dari bapak-bapak yang tampaknya lagi geram sama iris-irisan netizen nih kayaknya nih ya. Dari Bea dan Cukai Magelang, selamat pagi, ada Bapak Siswanto selaku pemeriksa Bea Cukai ahli pertama. Pagi Pak Sis. Pagi Mas Iqbal. Oke. Selamat pagi sahabat Tidar. Lancar puasanya Pak? Alhamdulillah lancar. Oke, masih diberikan kesabaran menghadapi netizen ya Pak? Ya insya Allah sabar lah. Oke, tapi yang jelas ini karena mendekati bulan Lebaran ya, yang jelas kiriman barang dari luar negeri ini tampaknya akan tetap ramai ini Pak ya. Apalagi Ramadan, tetap ya gimana caranya kita dapat cuan dari barang luar negeri, ini oknum-oknumnya juga masih banyak nih. Nah, untuk menghindari huru-hara yang ada di media sosial kemarin-kemarin nih sahabat Tidar terkait dengan adanya barang kiriman yang mungkin kita belum tahu kalau ternyata ada biayanya gitu kalau barang masuk dari luar negeri, tapi udah ngotot jempolnya bergerak dulu ya kan, ngasih review negatif tentang Bea dan Cukai. Nah, oleh karena itu pagi hari ini Bea dan Cukai Magelang kembali akan memberikan kita edukasi nih sahabat Tidar tentang ketentuan barang kiriman atau barang impor kiriman dari luar negeri. Atau mungkin sahabat Tidar yang udah mulai ngelis nih besok Lebaran mau ke luar negeri. Nah, baliknya ke Indonesia ini juga bawa barang-barang yang agak-agak mahal. Nah, ini nanti juga kita akan sama-sama bahas biar tidak jadi perhara lagi untuk kedepannya ketika ketemu sama imigrasi ya Pak ya biasanya. Nah, sebelum kita akan membahas pagi hari ini sahabat Tidar, kita juga sudah live di Instagram @radiotidar_fm. Mungkin boleh lambaikan tangan dulu Pak ke kamera Pak. Nah ini sahabat Tidar nih yang lagi nonton. Atau mungkin yang lagi fokus di radio, boleh WhatsApp-nya tanya apapun sama Pak Sis. Kita sudah menyiapkan ada 3 merchandise dari Bea dan Cukai. Nah ini dia nih merchandise. Nanti kita akan bagi ke 3 penanya yang paling keren gitu ya. Boleh WhatsApp atau DM di Instagram. Kasih reaction atau comment sectionnya juga silakan. Kita ke pendengar yang belum tahu nih Pak Sis tentang barang kiriman. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu yang kemarin-kemarin sempat ramai di media sosial dapat kiriman piala luar negeri ya kan Pak ya. Itu kok bayar juga ternyata ya Pak. Boleh dijelaskan Pak silakan. Baik Mas Iqbal, pertama-tama kami dari kantor Bea Cukai Magelang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat Tidar yang sedang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin, amin. Baik, sebelum kita bicara barang kiriman, kita bicara dulu tentang apa itu impor. Nah. Ya, jadi impor. Impor adalah merupakan segala sesuatu barang yang masuk ke dalam daerah pabean. Jadi semua barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia itu disebut sebagai barang impor. Ya. Nah, di sini impor itu bisa lewat dari beberapa skema ya. Ada yang namanya impor umum di sini, berarti dia lewat kapal ataupun pesawat yang diimpor oleh importir, Ada juga impor yang dibawa langsung oleh penumpang. Jadi semuanya saya Mas Iqbal contoh nih. Mas Iqbal dari mana nih? Dari Cina ya. Sebenarnya dari Cina kan. Kelihatan dari matanya nih Pak. Dari matanya sipit masalahnya padahal ngantuk lagi kayaknya. Dari Cina ya kan. Dari Cina ke Indonesia bawa barang. Itu juga disebut sebagai barang impor. Meskipun beli sendiri ya. Meskipun beli sendiri. Bisa juga semuanya Mas Iqbal pesan barang nih, semuanya punya pacar nih. Udah punya pacar belum? Sudah. Oh sudah ya. Berarti nggak bisa ada harapan bagi cewek lain ya. Waduh. Masih. Masih. Belum jadi rekening melengkung masih bisa diperbutkan. Boleh lah. Oke. Jadi seperti ini. Sebenarnya Mas Iqbal pesan sepatu nih buat pacarnya. Pesan barang sepatu. Pesannya dari negara lain ya, negara Cina contohnya. Nanti dikirim dari Cina ke Mas Iqbal di Indonesia. Itu juga disebut sebagai barang impor. Berarti just tip itu juga sama ya Pak? Sama. Just tip pun sama. Itu merupakan barang impor. Nah, terhadap barang impor ini terdapat berbagai kewajiban. Pertama adalah terhadap barang tersebut itu terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pertama. Kemudian yang kedua, barang tersebut itu harus diberitahukan kepada Bea dan Cukai, karena Bea dan Cukai adalah merupakan instansi yang mempunyai kewenangan untuk melayani dan mengawasi impor dan ekspor. Nah, jadi harus diberitahukan kepada Bea Cukai kedua. Terus yang ketiga adalah
harus memenuhi syarat-syarat larangan dan pembatasan yang berlaku di Indonesia. Jadi ada ketentuan dari kementerian lain yang mengatur bahwa barang tersebut apabila akan masuk ke Indonesia harus memenuhi syarat-syarat. Jadi harus ada izinnya. Dan tidak semua barang itu sama izinnya ya di sini ya. Contohnya ada impor mainan. Berarti dia harus ada izin SNI. Contohnya juga impor baju. Berarti dia harus ada izin sebagai importir terdaftar barang tekstil dan produk tekstil. Contohnya juga mau ngimpor senjata, berarti harus ada izin dari kepolisian. Itu seperti itu ya. Berarti memang ada izin masing-masing. Mau ngimpor produk makanan minuman, berarti harus ada izin dari Badan POM. Nah, dia ada 3 ya. Ada 3 kewajiban yang harus dipenuhi dan ini yang kadang-kadang masyarakat belum terlalu paham ya, sehingga nanti terjadi jempolnya udah gerak dulu ya kan, udah kena peringatan. Clash dan chaos lagi ya. Chaos itu di media sosial ya. Terjadi chaos di media sosial. Nah, itu tadi skema-skemanya. Nah, sekarang hari ini kita bicara tentang melalui kiriman ya, melalui kiriman. Nah, kalau melalui kiriman berarti barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, baik itu kantor pos ataupun perusahaan jasa titipan. Itu disebut sebagai barang kiriman. Sebagai contoh, saya pesan HP contohnya, saya pesan HP dikirim dari Cina ke saya, nanti kan dikirimnya lewat jasa titipan tuh. Bisa ada namanya kantor pos, ada namanya DHL, ada FedEx, Tiki, JNE, Ramex dan segala macam lah. Nah, itu disebut dengan sebagai barang kiriman. Jadi yang dikirim melalui jasa titipan ataupun kantor pos. Kalau ketentuan masuknya bea masuk dan pajak impor lewat barang kiriman tuh seperti apa, Pak? Nah, kalau untuk barang kiriman tadi udah kita sebutkan ya bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia, barang impor itu terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, untuk ketentuan barang kiriman ini ada peraturan beda. Tidak disamakan dengan barang impor umumnya. Jadi di sini ada yang namanya batasan-batasan. Di sana ada batasan-batasan. Jadi ada batasannya, ada sampai dengan $3. Ada juga $3 sampai dengan 1.500 US dollar. Kemudian di atasnya lagi itu yang harganya di atas 1.500 US dollar. Untuk yang sampai dengan $3 itu mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPh. Yang sering kita sebut free on board itu tadi ya Pak? Bukan free on board, dia masuknya itu fasilitas pembebasan memang. De minimisnya adalah $3. Kalau aturan sebelumnya, sebelum aturan nomor 19 ini ya, 199 tahun 2019, itu dulu 75 US dollar batasannya. Jadi kalau harganya atau free on board itu, free on boardnya lebih dari 75 US dollar baru dikenakan bea masuk. Tapi kalau yang aturan terbaru ini yang 199 2019, apabila harga barangnya free on boardnya harga barangnya atau cost-nya itu nilainya sampai dengan 3 US dollar, maka dibebaskan bea masuk dan tidak dipungut PPh, tetapi dikenakan PPN. Dikenakan PPN di sini. Mungkin sementara itu dulu, Mas. Kemudian aturan pembebasan nilai barang kiriman yang diberlakukan di peraturan itu seperti apa, Pak? Nah, coba kita jelaskan dari ini ya, nilai-nilainya ya. Nilainya. Jadi kalau yang sampai dengan $3 tadi dibebaskan bea masuk dan tidak dipungut PPh, tapi hanya dikenakan PPN. Misalnya beli coklat doang gitu, itu aman ya Pak, cuma $3. Coklat tuh harganya berapa ya? Kalau di Singapura tuh $1 bisa dapat Pak. Bisa dapat ya? Iya. Aman ya berarti ya? Aman, kalau itu aman ya. Itu. Tapi ya itu aman. Tapi dia termasuk makanan itu ya? Iya makanan sih Pak. Termasuk makanan itu. Free on board juga kan? Untuk nanti kita bahas ya, untuk aturan-aturan lartasnya. Lartasnya kita bahas nanti. Kemudian kalau dia di $3 sampai dengan 1.500 US dollar, $3 nilai barangnya, free on boardnya, 3 sampai dengan 1.500, maka dia dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dan PPN 11%. Kalau tadi kan kalau sampai dengan 3 tuh PPN aja ya 11% ya. Kalau ini plus bea masuk 7,5 sama PPN 11%. Tapi PPh-nya tidak dipungut. Itu sampai dengan nilainya 1.500 ya, free on board-nya. Free on board itu ya istilah gampangnya itu harga barangnya di luar negeri lah. Harga luar negerinya. Belum termasuk ongkos kirimnya ya kalau FOB itu free on board itu. Kemudian apabila di atas 1.500 US dollar maka dikenakan sesuai dengan tarif
BTKI atau buku tarif kepabeanan Indonesia. Jadi disesuaikan dengan kode HS-nya. Kode HS-nya berapa, nanti kena biaya masuk berapa. Kemudian PPE-nya udah jelas 11%, kemudian PPh-nya itu 7,5 sampai dengan 10% atau bisa 2,5. Tergantung BTKI-nya. Disebutkan di situ. Ya, tergantung kode HS-nya. Sekali ya. Jadi mungkin sudah ada sedikit bayangan buat sahabat Tidar yang pengen beli barang di luar negeri itu kayak gitu ya skemanya. Jadi sekali lagi lebih apa ya, cari ilmu dulu, cari tahu sebelum kita ngebeli barang dari luar negeri gitu. Nah Pak, ini apakah ada persamaan antara barang kiriman sama barang yang saya beli bawa sendiri? Nah, penumpangnya beda di sini ya. Kalau penumpang batasannya adalah 500 US dollar. Kalau barang kiriman 3 tuh, 3 US dollar. Tapi kalau penumpang adalah 500. Sebenarnya Mas Iqbal bawa dari Cina bawa barang, itu dihitung nanti barangnya. Apabila nggak nyampe 500 US dollar maka dibebaskan. Tapi apabila melebihi 500 US dollar, contohnya 600 US dollar, maka dihitung hanya 100-nya, dikurangi 500. Tapi berbeda dengan barang kiriman. Kalau barang kiriman contohnya ini kan de minimisnya 3 US dollar, tapi apabila nilainya 10 US dollar, maka bukan berarti nanti bayar biaya masuknya perhitungannya dari 7 US dollar, tapi tetap dihitung 10. Jadi tidak ada pengurangan de minimis. Tapi kalau penumpang dikurangin 500. Nah kalau misalkan ini Pak belanja sendiri di luar negeri ya kan melebihi dari ketentuan FOB tadi 3 dolar sampai 1.500 itu pungutannya seperti apa? Misalkan beli oleh-oleh dapat pesanan Bu Dewi minta oleh-oleh, Bu Evi minta oleh-oleh, Nadika minta oleh-oleh, kumpulannya kok jadi 2.000 ini Pak? Itu gimana tuh ketentuannya? Mungkin kita sekarang belajar cara ngitungnya dulu ya. Cara ngitungnya karena mungkin masyarakat mungkin belum paham ya, banyak yang belum paham. Nah, jadi untuk ngitung biaya masuk adalah di sini ada 3 komponen. Kalau tadi kan de minimis itu batasan ya. Batasan itu adalah nilai FOB. FOB itu free on board. Jadi nilai barang itu ada beberapa ya. Ada namanya free on board FOB. Kemudian apabila ditambah dengan ongkos kirimnya itu namanya CNF. Ditambah freight. Jadi cost and freight jadinya. Kemudian ada namanya asuransi. CIF kalau kami nyebutnya. Cost, insurance and freight. Nah, dasar perhitungan biaya masuk adalah CIF ya. Bukan FOB. Jadi contohnya Mas Iqbal pesan barang HP contohnya. Belinya itu 4 juta semuanya, 4 juta. Maka begitu sampai di kantor pos nanti ada biaya cukai di situ. Nanti dihitung sama biaya cukainya untuk menghitung biaya masuknya. Nah, penghitungannya itu bukan berarti harga barangnya 4 juta belinya segitu itu dihitung dari 4 juta dikalikan biaya masuk ya. Biaya masuk kan berarti kan kalau 4 juta berarti nilainya berapa itu? Ya di bawah 1.500 ya. Berarti nilainya 7,5% ya. 7,5% di sini. Nah, untuk biaya masuknya. Nah, di sini yang menjadi perhatian adalah untuk penghitungan biaya masuk itu bukan harga barang tok ya. Ada ongkos kirimnya, dihitung juga dan begitu asuransinya. Jadi 3 komponen itu dijadikan dasar sebagai penghitung biaya masuk. Saya dulu waktu pertama jadi bea cukai juga kaget kan. Serem juga ya Pak ya. Saya beli barang sebenarnya kan, beli 10.000 dari Cina contohnya. Begitu dikirim ke Indonesia, dihitung bea masuk kok dasar perhitungannya bukan 10.000, tetapi sudah ditambah dengan ongkos kirimnya. Contoh ongkos kirimnya 2.000, berarti sekarang udah 12.000 kan. Ditambah asuransi sebenarnya 1.000, berarti udah 13.000. Nah, untuk biaya masuknya berarti 7,5% dikalikan 13.000. Nambah lagi. Bukan 7,5% dikalikan 10.000 ya. Jadi komponen pengiriman, jasa kirim dan juga asuransi itu dijadikan dasar untuk penghitungan biaya masuk. Ini jadi masalah adalah banyak para masyarakat Indonesia yang mengharapkan harganya itu dinaikkan. Jadi gini, biar nanti apabila barangnya rusak ataupun hilang, nanti kan diganti sama asuransi itu. Biar nanti pengganti asuransinya besar, maka harga barangnya digedein jadi contohnya. Jadi yang tadinya mungkin harganya cuma 1 juta, sama dia dinaikkan jadi 1,5 juta lah. Nanti biar kalau kena asuransi, dapat asuransinya, semuanya barangnya hilang ataupun rusak, asuransi dapat gede nih. Dinaikkan sama dia jadi 1,5 juta semuanya kan. Padahal untuk penghitungan biaya masuk, asuransi itu menjadi penghitung, barangnya juga harga barangnya jadi penghitung. Nah, karena barangnya tadi 1.000 dinaikkan jadi 1.500, maka penghitungan biaya masuknya pun jadi 1.500 ditambah asuransi segala macam. Jadinya nanti bayarnya jadi tinggi. Lebih ini yang sedangkan kita ngitungnya kan dari namanya kalau barang kiriman itu namanya CN ya, consignment note. Jadi dasar pemberitahuannya ke bea cukai. Kalau barang kiriman adalah namanya consignment note. CN namanya. Kita bea cukai itu ngitungnya dari CN-nya. Nah, CN-nya itu karena harga barang yang tadi sama si pembelinya dinaikkan, akhirnya
biaya masuknya jadi meledak tuh, langsung jadi tinggi kan. Nah begitu langsung Mas Iqbal yang beli nih, begitu ke kantor pos, mau bayar, loh kok saya bayar mahal banget nih, gimana biaya cukai ngitungnya loh, padahal ngitungnya dasarnya adalah harga barang ditambah asuransi segala macam. Nah, padahal kesalahan dari Mas Iqbal sendiri karena meninggikan harga barang, ya kan? Karena nggak tahu. Habis itu Mas Iqbal bilang lagi, saya kan ini beli sendiri kok suruh bayar lagi. Nah, itu gimana itu tanggapannya, Pak? Jadi kita kan warga negara Indonesia berarti harus patuh terhadap undang-undang dan peraturan sekarang yang berlaku di Indonesia. Ya. Untuk barang-barang impor ya memang aturannya itu dikenakan pungutan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor beserta ketentuan-ketentuan larangan dan pembatasan. Jadi mau nggak mau ya harus ngikutin. Ya, harus ngikutin. Nah, kalau nggak mau ya cintai produk dalam negeri. Nah gitu betul ya. Itulah yang namanya sudah pajak. Pajak kan sifatnya memaksa kan. Betul kan, memaksa. Kalau contohnya saya beli makanan. Kalau saya mau beli makanan saya harus bayar PPN kan. Maksa harus bayar gitu. Sama juga kalau saya beli barang dari luar negeri, ya tetap harus bayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Kecuali memang aturannya de-minimis $3 itu tidak bayar biaya masuk dan mendapatkan fasilitas. Seperti itu, Mas. Oke, menarik sekali. Ini WhatsApp-nya udah pada kelunting-kelunting, Pak. Masuk, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi ini sempat dengar desas-desus, Pak. Katanya kalau untuk produk kayak macam tas, kemudian sepatu, produk tekstil ini biaya masuknya katanya tinggi. Ya, apakah ini benar, Pak? Jadi kalau untuk produk tas, sepatu dan produk tekstil itu dikenakan tarif lebih tinggi. Jadi tidak disamakan ya. Karena apa? Karena di sini produk-produk ini tuh menguasai 63% dari total importasi barang kiriman. Jadi 63% dari barang kiriman itu kebanyakan tuh produk-produk ini. Produk tas, sepatu dan produk tekstil, sehingga pemerintah untuk melindungi produk-produk dalam negeri ini maka dikenakan tarif beda dengan barang-barang lain. Yaitu untuk tas HS yang 4204 itu biaya masuknya adalah 15% sampai dengan 20%. Untuk sepatu 25 sampai dengan 30%, kemudian produk tekstil yaitu untuk bab 61, 62 dan 63 dikenakan 15% sampai dengan 25%, ditambah PPN 11% dan PPH 7,5 sampai dengan 10%. Jadi totalnya lumayan banyak itu, Mas. Lumayan tinggi sih. Makanya pakai barang produk dalam negeri aja gitu ya. Tapi kalau nggak pakai Gucci nggak ini kayaknya, Mas. Ntar keciduk lagi netizen. Oh iya, berarti beli Gucci-nya itu di Tegal saja, Mas. Iya, Kucel namanya Pak ya, mereknya. Kalau ini Pak, saya kan juga sering banget beli buku. Nah, buku-buku luar negeri itu kadang-kadang menarik nih. Kalau untuk impor barang kiriman bentuknya buku seperti apa, Pak? Untuk buku sendiri itu dibebaskan, ya, karena ini untuk meningkatkan tingkat literasi nasional Indonesia ya. Maka untuk produk buku dengan kode HS 4901 sampai dengan 4904 itu dikenakan biaya masuk 0%, PPN 0% dan PPH 0%. Jadi bebas. Kalau buku malah aman ya berarti ya. Itu pun kita masih malas membaca ya, padahal buku digratisin ini. Bagus-bagus soalnya yang bacaan luar negeri nih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, sahabat Tidar, gimana seandainya barang kirimannya yang lebih dari 1.500 sampai pertanyaan apapun yang pengen banget sahabat Tidar tanyain. Mumpung ada Pak Siswanto selaku pemeriksa Bea Cukai ahli pertama Bea Cukai Magelang. Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023, stay healthy. Radio talk show bareng sama Bea Cukai Magelang masih lanjut sahabat Tidar. Masih ada Iqbal yang ditemenin oleh Pak Siswanto selaku pemeriksa Bea Cukai ahli pertama Bea Cukai Magelang ya. Kita masih juga live di Instagram @radio_tidar_fm. Pertanyaannya silakan sekali lagi dikirimin terkait dengan belanja online, belanja kiriman luar negeri yang ternyata ini ada biayanya sahabat Tidar. Apalagi yang mungkin ini THR udah pada turun ya kan. Barang-barang impor tuh kayaknya kok lebih menarik ya Pak Sis ya memang untuk masyarakat Indonesia. Makanya langsung nih beli-beli gercep gitu ya. Dan seandainya barang kirimannya kok endingnya lebih dari 1.500, tadi ketentuannya seperti apa Pak? Boleh dijelasin kembali? Ya baik Mas Isbel. Kalau untuk barang yang FOB-nya atau harganya itu lebih dari 1.500 US dollar, di sini ada dua skema. Apabila dia merupakan badan usaha, maka nanti menggunakan namanya PIB, pemberitahuan impor barang. Kemudian apabila dia bukan badan usaha, maka dia menggunakan namanya PIBK, pemberitahuan impor barang khusus. Nah, di situ nanti untuk pengenaan biaya masuk dan pajaknya adalah berdasarkan buku tarif kepabeanan Indonesia. Jadi barangnya apa, nanti nomor HS-nya berapa, nanti dikenakan berapa sesuai dengan buku HS tersebut. Bahkan sedetail itu ya Pak ya, katakanlah handphone ada kodenya. Kodenya sendiri-sendiri. Ya, jadi semua barang itu ada di BTKI. Oke. Kemudian untuk melihat nilai pabean FOB sendiri itu berapa jumlahnya, dari mana, dan apa nih dokumen dasar penetapan pungutan biaya masuk dan juga pajak dalam rangka impor ini Pak? Ya. Jadi kalau untuk barang kiriman ini dasar kita adalah pemberitahuan dari
pengusaha titipan tersebut ya, itu namanya consignment note ya. Consignment note atau kita sebut dengan sebagai CN. Nah, dokumen ini merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang di luar negeri dengan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang di dalam negeri. Nah, yang apabila nilainya di atas FOB $3, maka pemilik barang diberikan keluasan untuk memilih menggunakan CN atau dan dikenakan tarif biaya masuk 7,5%. Atau bisa juga dengan menggunakan PBK sebenarnya kalau antara 3 sampai dengan $1.500. Jadi sebenarnya dia dikasih pilihan di sini. Dia boleh menggunakan CN, boleh juga menggunakan PB atau PBK. Jadi gini, si pengusaha jasa titipan itu tersebut kan memberitahukan ke bea cukai nih. Bea cukai jaga di situ tuh. Barangnya masuk di kantor pos contohnya, kantor pos nanti memberitahukan ke bea cukai, Pak ini barangnya ini. Apabila dia nilainya 3 sampai dengan 1.500, maka menggunakan namanya CN, consignment note ya. Tapi apabila nanti di atas $1.500, maka menggunakan PB atau PBK sesuai yang ngirim barang, yang menerima barangnya. Contoh Mas Iqbal yang ini nih yang beli dari luar negeri, maka Mas Iqbal sendiri nanti memberitahukan menggunakan PBK. Jadi kalau CN yang memberitahukan adalah penyelenggara posnya, tapi apabila PIB atau PBK yang memberitahukan ke bea cukai adalah orang tersebut atau badan usahanya. Ini menarik sekali ya, berarti memang harus dibutuhkan kejelian, kehati-hatian tentang edukasi seperti ini ya Pak yang masyarakat ini. Bahkan saya baru tahu loh kalau ibaratnya saya beli barang pun saya tetap harus lapor, ibaratnya beli barang harus wajib melaporkan ya. Ini menarik sekali. Dan dalam pengajuannya nih baik PIBK maupun PIB ini apa aja nih Pak yang diperlukan? Iya, jadi untuk dasar-dasar PIB ya, jadi di sini bisa Mas Iqbal sendiri yang membuat PIB. Kalau sebenarnya swasta berarti ya, bukan badan usaha berarti. Kalau bukan badan usaha berarti menggunakan PIBK langsung membuat sendiri, ataupun juga bisa nanti yang membuat dokumennya adalah si kantor posnya. Jadi sebagai pemberitahu dia, tapi si importernya adalah Mas Iqbal sendiri. Tapi pemberitahunya tetap menggunakan PIBK karena bukan badan usaha. Karena gitu ya. Terus dokumen-dokumen lampirannya apa aja? Di sini ada jelas namanya invoice ya. Invoice berarti yang ada istilah statement di situ yang memuat harga barang, namanya invoice ya. Kemudian packing list berarti kemasannya, jumlah kemasannya berapa. Nah itu dokumennya namanya dokumen packing list. Kemudian dalamnya bisa bill of lading kalau itu menggunakan kapal laut, bisa juga menggunakan RW bill atau itu menggunakan pesawat. Kemudian manifest. Itu lampiran-lampirannya. Lampirannya ya. Kemudian kalau ini Pak terkait dengan ekspor kembali barang kiriman, ini kan juga ada oknum yang melakukannya ya Pak. Ekspor gini, jadi begitu barang masuk Indonesia nih, itu bisa dikembalikan lagi ke luar negeri. Sebab-sebabnya adalah satu, karena ditolak oleh penerima barang. Jadi contohnya Mas Iqbal pesan barang, tapi ternyata nggak sesuai. Oh itu juga bisa. Bisa. Saya nggak merasa ini nih, saya nggak merasa pesan ini nih. Nanti bisa ditolak dan dikembalikan luar negeri, itu disebut dengan direkspor. Kemudian salah kirim. Nah, ternyata barangnya salah kirim nih. Wah ternyata penerimanya nggak ada nih gitu kan, itu bisa direkspor lagi. Kemudian penerima barang tidak ditemukan, begitu si DHL-nya ini nyari-nyari alamat sesuai dengan ini, ternyata alamatnya contohnya kuburan. Berarti nggak ada kan? Nah nyasarin dong kayaknya. Ternyata salah, alamatnya kuburan. Nah berarti nanti barangnya bisa direkspor kembali. Kemudian juga karena ketentuan larangan dan pembatasan, ternyata barangnya ini dilarang nih, contohnya narkoba. Kalau narkoba udah pasti ditangkap itu ya. Apa sih yang contohnya pakaian bekas nih kan. Ya, pakaian bekas. Kemarin juga lagi rame ya. Itu kan. Itu kan dilarang, dilarang sebenarnya itu, dilarang. Nah, apabila masuk pakaian bekas nih, waduh, ini kan nggak boleh kalau nggak ada izinnya kan. Dan bukan nggak ada izinnya, emang dilarang ya. Dilarang kan. Nanti bisa dimusnahkan di sini langsung ataupun dikembalikan. Itu salah satu penyelesaiannya. Ya ini warning ya mama pecinta thrift shop ya, hati-hati tuh barangnya dilarang loh. Kalau ini Pak misalkan beli HP udah 1.500 harganya ya kan, kemudian ternyata kok barangnya tidak sesuai. Nah kita apakah udah bayar biaya tadi pabeannya dulu kemudian ekspor atau bagaimana? Kalau direkspor itu nggak bayar. Nggak bayar berarti kalau dikembalikan juga nggak bayar. Kewajiban membayar itu kan apabila dipakai itu dalam negeri. Apabila tidak dipakai dikembalikan ya nggak bayar. Nah ini apakah cara pengajuan ekspornya kembali itu seperti apa Pak? Cara pengajuannya itu
diajukan ke kepala kantor ya jelas ya, atau pejabat yang menangani, kemudian disertai alasannya nih dan bukti pendukungnya. Alasannya apa kalau diekspor? Contohnya kalau pesan obat nih, pesan obat kan harus ada izin namanya SAS ya. Kalau untuk barang kiriman namanya SAS, yaitu Special Access SIM. SAS ya. Itu kalau bukan barang kirim kan namanya Badan POM ya kan. BPOM namanya. Nah, tapi kalau barang kiriman itu yang menerbitkan BPOM juga, tapi namanya izinnya SAS. Nah, apabila ternyata tidak diterbitkan SAS-nya, berarti kan nggak bisa dipakai nih, nggak bisa dikeluarkan dari kantor pos atau DHL kan, nggak bisa dipakai nih, akhirnya direkspor, berarti dikembalikan. Nah, ini salah satu contohnya alasannya ternyata nggak dapat izin dari Badan POM contohnya. Kemudian dilaksanakan dengan CN ataupun PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Gitu, Mas Iqbal. Menarik sekali ya sahabat Tidar, sudah sedikit ada pencerahan. Ini Pak, kalau misalkan apakah surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan atau pajak SPP BMCP ini juga bisa dilakukan pembetulan? Ya, jadi ada namanya SPP BMCP ya, yaitu surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan atau pajak. Agak susah ya, saya juga nggak apa-apa. Nah, ini merupakan penetapan pembayaran ya. Jadi kalau semuanya nanti harganya berapa nanti dikenakan. Oh, kamu harus bayar rumah sekian nih, pajak sekian. Itu namanya SPP BMCP. Tapi apabila terjadi kesalahan bisa dilakukan pembetulan. Nah, dalam pembetulan ini dapat berupa menambah atau mengurangi, menghapus tagihan dalam SPP BMCP yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung ataupun kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang kepabeanan yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat atau dispute ya antara petugas bea cukai dan penerima barang. Nah, permohonan pembetulan SPP BMCP ini dilampiri dengan satu permohonan pembetulan dari penerima barang, kemudian diajukan secara tertulis ya sesuai format ya yang berlaku, kemudian permohonan tersebut harus diterima lengkap oleh kantor bea cukai itu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal dikenakannya SPP BMCP. Oke, ini udah ada penjelasan juga. Dan kemarin juga sempat ada yang viral yang di Bandung itu Pak, menang lomba, dapat piala, disuruh bayar, dia minta kayak semacam keringanan. Nah, ini berarti warga boleh dong mengajukan keberatan terhadap pungutan negara? Bisa. Jadi kalau merasa keberatan ya tinggal diajukan aja sebenarnya. Nah, pengajuan keberatan ini atas penetapan tarif atau nilai pabean pada surat SPP BMCP ini diajukan secara tertulis ya dalam bahasa Indonesia menggunakan format sebagaimana diatur di PMK nomor 51 tahun 2017 tentang keberatan. Kemudian diajukan dengan menyebutkan alasan dari keberatan sendiri. Diajukan, kemudian nantinya ditandatangani oleh orang yang berhak ya. Kemudian dilampiri bukti penerimaan jaminan. Jadi harus kalau keberatan itu harus memberikan jaminan dulu. Nah, memberikan jaminan contohnya jaminan bank nih, jaminan bank. Kemudian nanti mendapatkan bukti penerimaan jaminan dari bea cukai. Nah, itu nanti jadi bahan untuk lampiran keberatannya. Oke, itu dia sahabat Tidar. Jadi apapun ya kalau misalkan berurusan ya dengan barang kiriman luar negeri, karena tadi banyak sekali tujuannya untuk kemasyarakatan juga kan. Jadi tetap kalau bisa hati-hati jempolnya ya. Selesaikan semuanya dengan kekeluargaan gitu. Kita masih mengingatkan juga untuk sahabat Tidar yang masih pengen banget nanya sama Pak Sis, ini pertanyaan-pertanyaannya sudah kita tampung. Nanti di akhir kita akan sama-sama bahas pertanyaan dari sahabat Tidar. Silakan bisa kirimkan via WhatsApp di 087808789430 atau DM kita di Instagram atau kasih aja comment sectionnya di Instagram live kita @radiotidarfm. Radio Talk Show bareng sama Bea Cukai Magelang masih lanjut terus sahabat Tidar. Kita juga masih live di Instagram @radiotidarfm. Sahabat Tidar, masih kita buka kesempatannya untuk bertanya seputar barang kiriman. Masih ada Pak Siswanto selaku pemeriksa Bea Cukai ahli pertama Bea Cukai dan Magelang. Masih semangat ya Pak? Masih dong. Siap digempur sama netizen lagi nih di Magelang nih. Aman ya kalau Bea Cukai Magelang sih. Kita menuju ke ini Pak. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa ada barang kiriman yang memerlukan izin atau persyaratan tertentu. Iya. Itu seperti apa Pak? Jadi untuk barang impor ini ada ketentuan larangan, ada ketentuan pembatasan. Kalau ketentuan larangan berarti ya barang tersebut memang dilarang untuk diimpor. Jangan sekali-kali mengimpor barang larangan, nanti bisa terkena pidana. Kemudian untuk barang-barang dibatasi berarti
boleh diimpor asalkan ada izin dari instansi terkait. Contohnya saya ngimpor helm, berarti nanti harus ada izin SNI-nya. Kalau tidak bisa memenuhi, ya nggak bisa dipakai. Jadi kalau saya ngimpor ban, ban kan sudah ada SNI ya, cuma ngimpor ban. Saya ngimpor ban ada SNI, harus ada SNI-nya. Ternyata dari kementerian yang berwenang untuk mengeluarkan SNI, mereka nggak mengeluarkan nih. Berarti kan saya tidak diizinkan untuk impor kan. Berarti nanti ya penyelesaiannya barang tersebut bisa direekspor, dikembalikan, ataupun ya tetap harus saya memenuhi, dalam artian gimana caranya biar itu izin SNI-nya keluar kan. Apabila tidak bisa keluar, ya udah dibalikin ke luar negeri. Itu contoh-contoh barang yang dibatasi ya, dibatasi. Nah, ini yang masyarakat kadang-kadang kurang memahami ya. Jadi akhirnya barangnya ditahan sama bea cukai gitu. Waduh, kelabakan. Nah, jadi si pembeli ini yang mau menerima barang ini, dia tidak memahami bahwa barang tersebut itu sebenarnya dibatasin, bukan barang yang umum ya. Kalau barang umum itu bisa diimpor siapapun dan tidak dibatasi ataupun dilarang. Jadi contohnya barang yang umum itu, contohnya saya ngimpor gayung terbuat dari plastik contohnya, itu kan tidak dibatasi, tidak dilarang, itu ya tinggal masuk aja. Tapi apabila saya mau ngimpor baju, itu harus ada izin dari Kementerian Perdagangan. Apabila tidak punya izin ya tidak bisa digunakan. Seperti itu pengertian dari pembatasan. Kalau yang dilarang seperti apa? Dilarang, contohnya dilarang ini NPP ya, narkotik, psikotropika dan prekursor, itu dilarang. Kemudian ada buku, majalah, barang cetakan lainnya, cakram optik dan barang lain yang mengandung unsur pornografi. Ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, itu dilarang untuk impor barang tersebut. Kemudian ini ya, mungkin saya tambahin untuk yang pembatasan. Jadi pembatasan ini pun ada aturan-aturan yang membolehkan dalam jumlah maksimum. Dibatasin berapa? Contohnya mainan. Apabila saya mau ngimpor mainan dalam artian lewat barang kiriman ya, itu maksimal adalah 3 biji. Apabila lebih dari 3 biji, maka harus memenuhi ketentuan SNI. Apabila cuma 3 biji, meskipun tidak ada SNI-nya dibolehkan. Karena itu aturan seperti itu ya, dibatasin jumlah maksimalnya. Kemudian baju adalah maksimal 10 pieces. Jadi apabila barangnya saya ngimpor 9 baju, itu boleh langsung bisa dipakai, bisa saya bawa pulang ini. Apabila saya sudah membayar ketentuan bea masuknya ya, masuk koper aman ya, aman. Nah, tapi apabila saya ngimpornya satu koper isinya 100 pieces, wah itu harus itu harus ada izinnya, harus ada izin dari Kementerian Perdagangan. Apabila saya tidak bisa memenuhi izinnya, ya barang tersebut harus direekspor. Itu kemudian obat yang termasuk dalam aturan SAS ya, dalam aturan tadi itu yang special access SIM itu ya, bahwa barang tersebut memang mau saya impor, contohnya mau saya impor itu karena memang kebutuhan saya karena untuk urusan kesehatan ya, contohnya untuk pengobatan ya, itu nanti Badan POM menerbitkan SAS. Kemudian contohnya lagi batasannya itu contohnya ada lagi elektronik adalah maksimal 2 pieces. Iya, jadi HP biasanya cuma 2 ya. 2 pieces, apabila lebih dari itu tidak boleh. Itu seperti itu. Nah, kalau caranya pengen tahu gitu Pak, status barang kiriman baik keberadaan sampai pungutannya gitu, itu kita bisa ngecek nggak sih Pak? Nah, ini yang nantinya masyarakat itu bisa tertipu di sini ya, karena nggak tahu. Akhirnya ada orang yang ngaku-ngaku bea cukai, ditelepon, barangnya ditahan bea cukai, suruh ngirim duit, ya kan, langsung dikirim, ya, karena takut ya akhirnya dikirim duit. Nah, apabila ada masyarakat yang seperti ini, sebenarnya untuk benar-benar mengecek barang tersebut itu statusnya di mana, silakan bisa download, ada namanya CSA Mobile ya, CEISA Mobile, yang bisa di-download di Play Store, ya. Dan nanti dicek menggunakan nomor resi pengiriman. Jadi apabila ada penerima barang, nanti tolong diminta nomor resi pengirimannya. Nanti dicek di CSA Mobile itu, dicek. Nanti keberadaan barangnya itu ketahuan. Barangnya posisinya di mana? Lagi di tracking ada di mana? Di tracking gitu ada ya? di mana? Kemudian ada tagihan apa enggak? Itu ada di situ. Nah, ini masyarakat kadang nggak paham bahwa ternyata nomor SIM-nya aja nggak ada. Begitu ditelepon langsung bayar. Waduh, itu kebanyakan ada kasus penipuan di situ. Cek dulu karena bea cukai tidak akan seperti itu ya, sahabat Tidar. Jadi semuanya ada di CEISA Mobile. Silakan bisa download di Play Store.
kemudian bisa cek lewat nomor resi Resi, yang ya, tadinya betul. ya. Kemudian cara menanggapi penipuan Pak, ini yang semakin marak ya, mengatasnamakan bea cukai ini seperti Ya, apa jadi masyarakat? penipuan lewat barang kiriman itu banyak sekali ya, banyak sekali. Yang mengatasnamakan bea cukai ya, bukan oknum bea cukai. Saya Iya, garis bawahi. iya, betul. Bukan oknum. Kalau oknum kan dia orang bea cukai. Iya, Ini bukan. betul. Jadi dia itu bukan orang bea cukai, tapi ngaku-ngaku sebagai bea cukai dan kadang-kadang menggunakan profil picture-nya itu di WA-nya itu orang bea cukai. Seragam bea cukai yang jelas. Terus ya, terang saya itu jelas. pernah foto saya dipakai untuk nipu. Waduh. Pernah itu kan karena saya mungkin pernah tampil di apa namanya majalah online segala macam ya. Itu foto saya diambil kemudian dijadikan WA profile. Sumber juga kan Pak, masyarakat sering lihat Pak Sis dong di Magelang Jadi ini. WA kan? profile untuk menipu orang. Pernah itu pengalaman pernah. Saya pernah itu. Saya pernah jadi korban, tapi bukan korban penipuan, korban untuk jadikan profile picture untuk menipu. Nah, Oke. di sini pihaknya mengatasnamakan bea cukai, meminta penerima barang mentransfer sejumlah uang, kemudian diselesaikan untuk mengirim sejumlah uang ke rekening pribadi. Nah, ini di sini masyarakat tolong hati-hati sekali nih apabila membeli barang online, kemudian ada ngaku-ngaku dan namanya bea cukai. Itu kayaknya nggak mungkin, karena orang bea cukai itu tidak mungkin dia menghubungi langsung. Yang menghubungi adalah si pengusaha jasa titipannya atau kantor posnya. Jadi semuanya masih beli pesan barang, ternyata barangnya ditahan di kantor pos atau di DHL karena ditahan sama bea cukai. Nanti yang ngubungin adalah si DHL-nya ataupun kantor posnya. Bukan bea cukai yang ngubungi langsung, itu enggak. Nanti bea cukai ngomong sama si DHL-nya, Pak ini ternyata barangnya kena pembatasan, harus ada izin Badan POM contohnya. Ini tolong dikasih tahu si penerima barangnya. Nanti kantor posnya ngubungin Mas Iqbal, nanti suruh melengkapin kekurangan dari persyaratan tersebut. Jadi bukan orang bea cukai yang nahan yang nelpon langsung ya. Jadi kalau ada orang bea cukai yang ngaku-ngaku nelpon gitu, itu pasti penipuan itu. Jadi seperti itu. Kemudian sahabatnya pokoknya kalau dikena seperti itu ya, langsung aja bisa hubungi Bea Cukai Magelang di 0811 2640 225 atau bisa cek di media sosialnya Bea Cukai Magelang pastinya. Dan terutama Instagram ya, Instagram Bea Cukai. Itu informasi selengkapnya juga ada di sana semua ya Pak ya, yang mau disampaikan ke masyarakat. Oke, kita ke pertanyaan Pak. Ini sudah banyak yang masuk di WhatsApp 0878 0878 9430. Ini yang pertama ada Leandra di Mertoyudan. Siang Pak Sis mau nanya, kalau kita belanja online produk luar negeri, kok bisa murah sekali ongkirnya? Kira-kira itu ada pajak kiriman luar negerinya apa tidak? Kok malah kadang lebih murah dibanding kita beli barang-barang lokal? Iya. Jadi memang gini, semua barang yang masuk ke Indonesia itu terutang bea masuk dan pajak dalam pokoknya. Jadi tidak ada pengecualian nih, dari negara manapun tidak ada pengecualian. Nah sekarang kenapa harganya malah justru lebih murah daripada harga barang lokal? Yang masalah di sini berarti pertama harga barangnya memang dari sana itu udah sangat murah ya kan. Apalagi barang dari Cina ini kadang-kadang HPP-nya itu tidak masuk akal ya kan. Harga produk penjualannya itu nggak masuk akal. Jadi ini produksi barangnya caranya gimana kok bisa dijual murah banget itu ya. Jadi memang dari sana itu udah murah sekali. Kemudian bukan permainan, itu memang promonya dari si platformnya ya, contohnya Shopee ya kan, terus Alibaba segala macam itu memang promonya mereka. Kan kadang kita juga di Indonesia sama kan, kita membeli barang gratis ongkir gitu kan sama itu. Nah sama juga barang di luar negeri, karena mungkin Shopee-nya itu ada promo memang gratis ongkir dari luar negeri ya. Kemudian barang dari sananya memang udah sangat murah dan memang kalau kita belajar, kita membaca-baca itu untuk produk dari Cina memang kayak not make sense ya, kayak nggak masuk akal harganya bisa murah sekali karena memang sistem kerjanya di sana dengan di sini itu kan beda. Di sini tuh kita digaji sekian nggak dibayar udah ngamuk-ngamuk ya contohnya. Kalau di sana memang kayak itu kan kayak kerja rodi dipaksa suruh kerja ya kan emang ada dasar hukumnya kan beda sama sana kan ya. Jadi itu sudah termasuk mungkin ya, promo yang mungkin dia promo ya dalam promo. Tapi sebenarnya tetap kena bea masuk ya. Jadi gini, kalau peraturan sebelumnya setiap CN itu dia wajib membayar. Contohnya 1 CN berarti membayar 1 CN tersebut. Tapi kalau sekarang itu enggak, beberapa CN dikumpulin oleh si pengusaha di titipan tersebut atau kantor pos dikumpulin jadi satu, kemudian dibayarkan sama dia.
sama si pengusaha jasa titipannya. Nanti begitu selesai dibayarkan ke bea cukai atau ke penegara, nanti baru menagihnya belakangan. Si pengusaha jasa titipannya menagih ibaratnya. Ya, jadi belakangan nagihnya ke si penerimanya. Oke, terjawab ya, Leandra. Kemudian ada Agus di Mertoyodan, siang Pak Sis. Kalau beli sepatu impor dari Cina untuk pembayaran pajak yang dikenakan pas barang diterima, apa dibayarkan dengan biaya jasa pengirimannya? Nah, itu. Di sini skemanya, kalau yang outer baru adalah nanti yang membayarkan adalah si jasa titipannya, pengusaha jasa titipannya ya, DHL atau apapun, mereka yang membayarkan dulu. Tetapi ini kebijakan dari si pengusaha tersebut ya, pengusaha jasa tersebut. Jadi ada yang kalau barangnya banyak banget ya, satu Kabupaten Magelang yang impor banyak itu kan, nanti kalau dia apa istilahnya nadain dulu, bukan nadain apa namanya, dia kayak nalangin dulu nalangin dulu, dia kan keberatan nih kan. Nah, biasanya mereka itu membuat ada batasan tersendiri dia. Contohnya gini, mungkin kalau yang nilainya sampai dengan 1.500 US dollar itu ditalangin dulu sama si pengusaha jasa titipannya. Tapi apabila lebih baru mereka harus bayar sendiri nih. Itu tergantung pengusaha jasa titipannya ya, sampai dengan nilai berapa dia itu membatasi untuk bisa nalangin. Jadi bisa juga nanti dia ngubungin ke kita, Pak ini harus dibayar sekian. Berarti memang kebijakan dari mereka itu, dari pengusaha jasa titipan itu nilainya sampai berapa. Itu kebijakan masing-masing dari mereka. Nah, itu kebijakannya tergantung Mas Agus belinya di company mana ya. Di mana itu. Biasanya kalau kayak DHL segala macam itu dibayarkan dulu mereka, nanti baru lagi. Tapi kalau kantor pos biasanya langsung enggak, kalau kantor pos itu justru malah kita suruh bayar dulu baru dia. Iya. Kemudian ada Sigit di Perungdawung Permai, Pak Sis, untuk bea cukai kalau beli online negara China, semisal dari Alibaba kena pajak. Kalau Shopee mengapa kok tidak ya? Sama sebenarnya. Sama sebenarnya ya. Sebenarnya sama semuanya terkena pajak, sama. Cuman itu promonya itu loh. Jadi kan gini, kalau kita belajar harga barang ya, ada namanya barang itu CIF ya kan. CIF berarti kan harga barang ditambah freight ditambah asuransi. Freightnya ini tuh cuman dari negara asal sampai dengan kantor posnya contohnya. Ada juga namanya harga barang itu saya agak lupa nih. Dia tuh udah duty paid ya, duty paid. Jadi DDP sini. Istilahnya DDP ya. DDP itu jadi duty paid itu sekaligus pembayaran biaya masuknya. Udah delivery duty paid jadi include, jadi harga barangnya tuh udah include sampai dengan di rumah saya. Jadi begitu barang tuh sampai dengan di rumah saya, itu dia saya itu tidak perlu membayar apapun karena memang harga barangnya itu udah include pajaknya. Saking murahnya kena pajak tetap murah ya ibaratnya. Tetap murah. Nah, itu mungkin perbedaan di situ ya. Mungkin Alibaba itu tidak menerapkan DDP itu. Jadi harga barangnya cuma CIF. Jadi cuma harga barangnya cuma sampai dengan di kantor pos ataupun DHL, tapi si Shopee harga barangnya DDP dia. Jadi harga barangnya itu udah sampai di depan rumah saya. Jadi saya nggak perlu membayar pajak lagi. Itu sudah include harga di situ. Oke, kabar-kabar kalau dapat barang murah ya ini. Mas Sigit. Ada lagi dari Vanita di Magirsari. Pak Sis nanya dong, apa yang harus kita lakukan kalau barang kita tertahan di bea cukai? Nah, tertahan ini ada dua kemungkinan ya. Pertama, barangnya memang mahal dan harus bayar biaya masuk dan pajak yang mahal ya. Dalam artian si pengusaha setipannya ini nggak sanggup untuk nalangin nih. Makanya dihubungin dulu kita sama pengusaha setipan, ini suruh bayar dulu. Nah, itu berarti ditahan kan. Bayar dulu udah selesai baru bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan barang tersebut itu dilarang atau dibatasi. Kalau dilarang udah jelas nggak bisa dipakai, pasti dikembalikan ke luar negeri. Nah, apabila dibatasin, berarti nanti bea cukai nahan barang tersebut. Kita harus memenuhi dulu ketentuannya. Jadi kalau izinnya apa, kita tentuin dulu izinnya, nanti baru bisa kita keluarkan dari kawasan pabean atau dari kantor pos ataupun dari pengusaha pabean, baru bisa kita bawa pulang setelah mendapatkan izin. Yang ngurus izinnya siapa? Kita. Apabila saya yang membeli, saya yang ngurus izinnya. Wah, itu Vanita. Nah, itu izinnya dicek lagi. Nah, ini yang jadi garis bawahnya ya. Yang garis bawahnya adalah untuk barang bekas. Jadi barang bekas itu jangan sekali-kali ngimpor barang bekas. Karena barang bekas itu nanti pasti ditahan. Karena memang ketentuannya memang itu dibatasin ya. Dibatasin dan memang untuk memenuhi itu susah banget. Contohnya gini, apabila saya ngimpor motor bekas motor bekas, itu saya harus mempunyai izin dari Kementerian Perindustrian bahwa perusahaan saya itu merupakan perusahaan rekondisi. Saya perusahaan rekondisi, saya dikasih izin sama Kementerian Perindustrian.
kemudian jadikan rekomendasi untuk mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan. Nah itu baru saya bisa mengimpor barang bekas. Kebanyakan kan nggak mungkin punya ya kan, perusahaan regulasi kan, makanya kalau dia ngimpor barang bekas pasti barangnya pasti ditahan sama bea cukai karena memang ya dia nggak mungkin memenuhi ketentuan itu ya betul. Cek lagi Vanita beli apa sih emang sampai ditahan ya kan? Fandi di Muntilan beli iPhone terbaru dari luar negeri. Mekanisme pembukaan IMEI seperti apa Pak? Apakah jasa buka IMEI yang di luar-luar itu aman? Apa harus via bea cukai? Jangan pakai jasa bea cukai ya. Jadi gini ya, untuk barang barang handphone ya, handphone untuk dikirim dari luar negeri ataupun dibawa penumpang segala macam ya, itu IMEI-nya harus didatarkan, harus diregistrasikan. Di sini ada 2 skema apabila dia dibawa penumpang ya. Pertama, apabila dia dibawa penumpang langsung, maka dia mendownload aplikasi Jasa Mobil itu ya, registrasi, kemudian registrasinya buktikannya dikasihkan ke bea cukai, dia bayar pajak, bea masuk, kemudian IMEI-nya setelah bayar itu nanti IMEI-nya langsung bisa digunakan. Dalam artian pangkatnya bisa digunakan karena IMEI-nya udah pasti terdaftar kan, karena udah bayar. Nah, yang kedua bagi para turis asing ini, turis asing itu dia dikasih waktu 90 hari apabila dia membawa alat komunikasi, itu dia bisa digunakan di Indonesia tanpa harus registrasi IMEI. Dalam artian registrasi IMEI, bayar bea masuk dan segala macam ya, itu bisa dia. Nah, tapi 90 hari, setelah 90 hari nanti tetap di Indonesia nggak bisa digunakan lagi. Jadi cuma 30 hari sih ya, bisa tapi itu sebenarnya untuk turis. Nah, ini yang kadang disalahgunakan akhirnya HP didaftarkan sebagai barang turis ya kan, 90 hari, kemudian dipakai di Indonesia bisa dalam waktu 90 hari karena udah diregistrasi memang itu barang turis ya. Betul. Nah kita beli barang itu, memang pada waktu 90 hari itu kita bisa pakai, tiba-tiba HP-nya nggak bisa dipakai. Pak ini kok nggak, waduh HP-nya tiba-tiba hilang nih, hilang sinyalnya. Ternyata memang dia menggunakan skema itu, skema turis, bukan skema registrasi yang memang impor biasa yang harus bayar bea masuk. Karena kalau turis memang dia nggak bayar bea masuk kan, nggak bayar bea masuk. Itu yang skema itu yang sering dipakai oleh para bukan oknum ya orang inilah penyelundup lah gitu seperti itulah. Nah kalau tadi biayanya berapa Pak untuk HP terbaru, rata-rata tuh penghitungannya seperti apa untuk biaya pembukaannya? IMEI itu rata-rata kalau dihitung itu ya dari mulai bea masuk, kemudian PPN, kemudian PPH itu sekitar hampir 30% lebih. Apabila dia punya NPWP 30%-an, tapi apabila dia tidak punya NPWP itu 40% dari harga barang. Menarik ya Fandi, HP baru, perkara baru ya kan? Oke, ini udah habis pertanyaannya Pak sih. Sebelum kita pamitan menutup perbincangan kita pagi hari ini, mungkin ada pesan untuk sahabat Tidar terkait dengan barang kiriman. Ya, terkait dengan barang kiriman, pertama pahami dulu barangnya sebelum beli ya kan. Jangan sampai barangnya itu merupakan barang yang dilarang ataupun dibatasin. Apabila tidak tahu silakan tanya ke kantor bea cukai, bisa tenter ke bea cukai Magelang. Untuk IG-nya ya silakan DM aja bea cukai Magelang, pasti dijawab. Malam-malam pun pasti saya jawab karena si admin miminnya ini ada beberapa orang kok. Adminnya beberapa orang, malam pun biasanya tetap dijawab. Silakan tanya aja barangnya apa, nanti terkena ketentuan larangan batasan atau tidak. Jangan sampai nanti nggak tahu, begitu diimpor nanti ditahan sama bea cukai karena memang barang tersebut memang tidak boleh untuk diimpor ataupun dibatasin diimpor. Kemudian hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Jangan sampai ada orang-orang aku bea cukai langsung percaya, karena saya yakin orang bea cukai itu tidak pernah menghubungin si penerima barang. Yang menghubungin adalah pengunjung jasa titipan. Jadi apabila yang ada mengaku bea cukai menghubungin, itu udah indikasi penipuan. Apabila sudah indikasi, tolong HP-nya itu langsung diganti nomornya, karena nggak semua orang itu bisa menghadapi penipu. Nggak semua orang mendengar. Kadang-kadang dia ketakutan, akhirnya dikirim juga uangnya. Itu seperti itu. Mendingan nomor HP-nya langsung diganti. Itu. Kemudian untuk barang bekas, tolong jangan ngimpor barang bekas. Ya nanti ditahan malah waduh nanti bisa berapa. Ngamuk lagi ya kan. Dan untuk informasi lengkap seputar Bea Cukai Magelang, sahabat Tidar sekali lagi bisa save nomornya Bea Cukai Magelang di 0811 2640 225 dan juga cek Instagram @beacukai_magelang. Dan yang jelas sahabat Tidar, kemudian berbelanja lewat e-commerce ini turut berpengaruh terhadap lonjakan aktivitas belanja dari luar negeri dengan mekanisme impor barang kiriman. Sebagai netizen yang cerdas dan hobi belanja, ini wajib ya upgrade terus pemahamannya tentang prosedur pengiriman barang dari luar negeri dan juga pungutan pajak yang dikenakan. Karena kebijakan pungutan terhadap barang kiriman itu bisa berdampak baik bagi negara dan kita sendiri karena mampu menciptakan perlakuan perpajakan yang adil
dan juga perlindungan terhadap industri kecil dan menengah atau IKM dari gempuran produk-produk asal mancanegara. Dan tetap ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, cintai produk dalam negeri. Demikian obrolan kita pagi hari ini di Radio Talk Show bareng sama Bea Cukai Magelang. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Siswanto selaku pemeriksa Bea Cukai ahli pertama. Pak, sukses selalu untuk Bea Cukai. Mudah-mudahan tapah dalam mengerti cobaan. Itu yang terpenting. Netizen tuh kalau lagi mengiris, wah ngeri banget. Oke, dan sekian sahabat ini untuk Radio Talk Show kali ini. Sampai jumpa di Radio Talk Show bareng Bea Cukai selanjutnya. 94,3 FM